1, 2, 3 ya. Udah set, ayo mulai. Action. Hey guys, welcome back. Gue Alma, Digital Strategist di Seed Advisory. Kemarin gue sempat ngebahas tentang skill-skill yang dibutuhkan bagi pebisnis yang baru. Nah, kebetulan gue kedatangan tamu istimewa spesial nan mewah, seorang Ko Halim, salah satu co-founder di Seed Advisory. Halo. Wey. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, Mama? Sebenarnya banyak. Jadi kemarin tuh as a context gue ngebahas tentang the skills that's necessary buat pebisnis baru gitu, especially di pandemi sekarang ini. Yeah. Nah, karena ada lo di sini, real life businessman, asik, pakai blazer yang keren banget. Gue mau nanya nih. Yang masih ada name tag nih. Iya. Yang barusan sebelum take dicopot. Gue mau nanya nih, sebenarnya the real life experiences atau real life contoh-contoh yang bisa diaplikasikan, especially pada saat kita mau mencari peluang baru dalam bisnis gitu. Nah, boleh nggak sih share sebenarnya what is the first thing that we have to do untuk bisa mencari peluang bisnis gitu? Oke. Jadi gini, sesuai atau based on my experience aja gitu ya. Yep. Jadi teori yang gue kasih ini lumayan sering dibicarakan sama orang gitu. Yeah. Yang pertama, kalau di kepala gue, waktu kalian mau mulai bisnis, kalian harus temuin problemnya itu apa. Oke. Gitu, dari problemnya itu kalian baru bisa dapet nemu solusinya. Oke. And then waktu kalian come up with the solution, how to monetize the solution. Oh, oke. Berarti misalnya contoh nih, contoh suatu bisnis yang mungkin banyak orang tahu seperti Gojek. Yes. Dan itu menemukan pain point bahwa orang Indonesia malas. Setuju banget. Ya nggak sih, yeah, kayak kemana-mana malas jalan, jadi betul. Naik Gojek, naik sepeda or something gitu. Ke warung yang deketnya maunya naik motor kalau nggak naik sepeda. Iya, gitu. karena kayak aduh panas, debu, bye gitu kan. Iya. Terus juga kalau di Jakarta macet banget, jadi they need an alternative type of transportation dan biasanya itu ojek, right? Maka dari itu salah satu solusinya adalah membuat aplikasi atau platform Gojek, right? Yes, setuju. Oke. Jadi itu ada problem dan solution. Terus abis itu apa lagi kok? Mungkin kalau di masa-masa sekarang pain point-nya adalah pandemi, right? Iya. Nah, coba deh kayak mungkin kita bikin brainstorming session, menurut lo on top of your head aja peluang bisnis yang bisa langsung diaplikasikan pada masa pandemi ini tuh kayak seperti apa aja sih? Oke, jadi gini, sebelum kita masuk, gue mau ingetin jangan lupa kalian subscribe, mantap, follow Instagramnya Seed, terus klik tombol loncengnya ya. Nah, gini, sebenarnya banyak banget orang tuh yang bilang waktu pandemi itu they are suffering. Oke, iya. Gitu, especially bisnis-bisnis yang kalau gue bisa bilang they got old way of thinking ya kalau gue bilang ya. Mereka suffering karena kenapa? Mereka nggak bisa move on dan survive. Cuman kalau kalian lihat lagi, segede itu peluang waktu pandemi. Gini, ada beberapa yang besar banget. Pharmaceutical itu sangat besar. Yeah, apapun bentukannya. Yeah. Karena bahkan obat flu aja itu naiknya tinggi banget penjualannya. Terus yang kedua itu alat medical. Contoh, surgical mask, terus APD gitu kan. Dan yang paling kelihatan cuman nggak pernah dibahas itu sebenarnya catering. Oh ya, betul. Gitu. Kalau di kepala gue waktu kalian lihat pandemik terus banyak banget yang isoman, especially banyak banget di Jakarta ya, karena mereka tuh melihat orang yang kena COVID itu sebagai orang yang kayak kena curse, tau nggak lu? Deket-deket, jadi kayak tabu gitu. Mereka malu mengakui kalau mereka itu COVID. Gitu. Betul. Padahal ya kalau COVID ya udah COVID aja. You need to focus on healing yourself from COVID instead of lu malu gitu. Nah, banyak banget yang isoman. Karena gue dulu juga isoman, gue penyintas gitu ya. Gue tahu seberapa painfulnya di rumah lu nggak punya akses apapun kecuali handphone lu. Right. Nah, yang paling gede problemnya adalah mau makan apa. Gitu. Kalau lu Gojek terus, lu nggak tahu. Atau GoFood terus gitu ya. Nggak tahu sanitasi dari makanannya juga ya, hygiene-nya ya. Makanannya itu nggak gini, kecuali lu tinggal di area yang deket sama mall atau
food center gitu. Kalau we talk about Tanjung Duren yang tempat makannya segitu banyak, lu tinggal pilih. Tapi kalau lu bilang gua tinggal di daerah yang rada jauh, kan let's say di Priuk, mampus lu. Nah, kalau misalkan lu punya ide catering khusus paket isoman gitu, itu peluang yang sangat gede sih kalau menurut gua ya. Tinggal gimana caranya lu approach those kind of person yang memang isoman. Gitu. Berarti kayak harus ngelihat orang-orang di sekitar gue gimana, what's happening around me. Ternyata banyak orang yang harus isoman, terpaksa isoman, dan mungkin mereka ya kita solving their problems ya. Mungkin belum tentu gue belum pernah, alhamdulillah belum pernah COVID. Jadi kayak gue ngelihat jangan sampai ya. Iya, nggak amin. Gue melihat teman-teman gue ada yang kesusahan karena mereka pengennya makan sehat, tapi susah dapet sesuatu yang kayak gue makan sehat aja harus jauh banget tempatnya gitu ya. Jadi kayak ya udah bikin aja catering gitu ya. Setuju. Jadi kayak misalkan waktu gua isoman itu makanannya kan dijaga banget ya. Gorengan itu nggak boleh, gitu kan. Boleh pun jarang banget gitu. Jadi lu bisa bikinin paket isoman yang dimana isinya sayuran, daging-daging, karena memang kita masih makan banyak protein kan, daging, bla bla bla, dan itu dihitung atau dibikin khusus buat orang-orang isoman. Mungkin back in the days, zamannya itu di 2020 kemarin itu lagi kenceng-kencengnya. Kalau sekarang kan udah lewat tuh fasenya. Nah, abis lewat ya pivoting lah, mau nggak mau gitu loh. Tapi kalau we talk about businesses, ya kalian harus bisa ngelihat sekarang what is happening now, bikin waktu kalian punya dapat duitnya, kalian bisa tuh bikin usaha lain gitu loh. Salah satu contohnya tuh teman gua dia bikin masker, dan di 2020 sendiri dia benar-benar literally kaya raya, he got billions of rupiah cuma dari jualan masker gitu loh. Karena dari pertama kali dia dengar Wuhan outbreak, dia langsung ngelihat berita di luar sana masker itu dibutuhkan, dan dia langsung bikin. Dia punya konveksi gitu, dia langsung bikin banyak. Jadi sekali kesulitan masker, dia jual maskernya. Dalam waktu sehari dia bisa jual ratusan piece. Gitu loh. Bahkan topnya dia kemarin dia cerita tuh sampai hampir 1.000 piece per hari. Lu bisa bayangin kayak kalau tiap hari dijual 1.000, ya masker modalnya masker paling 1.000 perak. Dia jual 3.000, itu berarti 300% cuannya. Gitu loh, kayak kalau misalkan dibilang apa sih opportunities itu akan selalu ada, tapi depend on how you look on the opportunities itself gitu loh. Berarti ada segi waktunya juga ya kok. You have to quickly do that gitu. Benar. Kalau dibilang harus dari segi waktu, ya harus banget, karena kalau lu kelamaan, contoh bikin masker ya, bikin masker ini temen gue itu cuman berjalan sekitar 6-7 bulan. Selesai itu dia pivoting. Karena kalau misalkan lu tetap produksi, kan lu harus produksi, stocking. Waktu lu stocking ternyata kayak kemarin tiba-tiba Jokowi bilang cut, nggak boleh pakai masker scuba, mati lu, kan? Jadi memang waktunya tuh short burst, and then lu mesti ganti. Gitu, berarti mencari peluang bisnis tuh bukan hanya dilakukan pada saat mau bikin bisnis, tapi it's something you continuously do ya within your business. Kalau lu mau bisnis yang long run, yang sustainable, ya itu beda lagi cara pikirnya gitu loh. Kayak Gojek itu kan dia mikir yang sustainable gitu. Nah, kita ngambil di fase pandemi. Apa yang bisa gue bikin jadi sustainable gitu. Paling gampangnya itu ekspedisi misalkan. Gimana tuh? Ekspedisi itu sekarang orang itu lebih banyak menggunakan ekspedisi, especially during COVID, karena kenapa? Mereka takut keluar. Ya kan? Bisa nggak itu jadi long run bisnis? Bisa banget, karena even though COVID-nya sudah selesai, ekspedisi akan tetap jadi ekspedisi. Gitu. Kalau lu jualan masker, nggak semua orang akan pakai masker waktu this virus is kelar atau pandeminya kelar. Ya banyak banget orang yang kayak gua nggak mau pakai masker deh. Ya kan? Karena memang lumayan pain in the ass banget pakai masker terus gitu. Gue juga merasakan capek, napasnya susah gitu kan. Nah tapi kalau ekspedisi,
ya akan tetap jadi ekspedisi. Yeah. Tinggal gimana caranya lo mengembangkan ekspedisi ini ke next step-nya, gue mau ngapain gitu loh. Oke, jadi untuk kayak ngerangkum so far, pertama harus mencari peluang bisnis dari pain point masyarakat, right? Yeah. Kalau misalnya lo orang yang mager, ya udah cari solusi kemageran lo gimana. Terus habis itu setelah nyari solusinya, lo harus tahu gimana nih take actionnya, gimana next stepnya gimana, right? Yeah. Dan jangan lupa bahwa pada masa lo next step atau lo take action itu juga ada jangka waktunya. Yeah. Jangan sampai lo terlambat atau lo kelamaan atau lo takut-takutan gitu. Ya, betul. Terus nah sebenarnya abis itu apa kok next stepnya? Kalau misalnya dia udah mau take action, terus dia udah siap nih dengan ide-idenya, terus gimana? Mungkin banyak orang-orang di sana yang udah siap dan udah mau tapi bisnisnya masih belum nggak bisa maju door gitu. Oke, jadi sebenarnya kan gue udah punya idenya, and then gue harus ngapain, gue harus mulai dari mana. Betul. Gue tuh selalu menanamkan seperti ini, kita hidup itu akan selalu gambling. Even though lu waktu lahir aja lu akan gambling. Contoh bayi yang merangkak itu waktu dia belajar jalan, dia itu take the chances untuk gambling, gue either way jatuh atau gue bisa jalan 2 kaki gitu loh. Kan kayak unique selling point produk gue tinggi banget, makanya gue investornya sampai segitu banyak kan. Nah terus next stepnya apa nih? Kayak gue ada sih teman-teman gue yang perlu produk gue, tapi of course untuk menutup modal gue harus ke lebih banyak orang lagi. Nah caranya tuh gimana sih untuk mendistribusikan bahwa gue punya